Selamat datang di Pelana Heliasi TV, saya Jeko. Hari ini kita review pesawat Tempest dari Top RC. Pesawat yang ukuran wingspan 800 mm. Baik, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di depan meja saya, sekarang ada pesawatnya, sudah saya rakit. Cara perakitannya itu gampang sekali, out of the box. Jadi di kotak ada manualnya ya, jadi ini manualnya, biasa standar aja sih, cara pemasangan dan lain-lain. Sama ada kode-kode spare part biar mempermudah kita cari spare partnya ya. Oke, seperti itu aja. Terus model ini model yang termasuk dengan gyro atau sudah ada gyronya di dalam flag stabilizernya. Jadi ada juga flag stabilizer user manual. Di dalam bungkusan juga ada termasuk sedikit spare part ya, spare partnya. Jadi part-part seperti ini, linkage-nya aja ya, sama double tip, sama ada lem untuk kalau umpamanya patah atau gimana. Terus sama ada beberapa bom, 1, 2, 3, 4 ya, jadi 4 bom di sebelah kanan, 4 bom di sebelah kiri. Ini untuk pemanis saja sebenarnya ya. Kualitasnya lumayan bagus ya kalau kita lihat. Catnya semuanya sangat rapi. Ini EPO foam ya, jadi EPO foam di saat dimana crash, jika wingnya patah atau sebagian dari partnya itu, badannya itu patah, bisa kita lem menggunakan lem hot glue. Oke, jadi tidak takut dengan panas. Biasanya kalau maunya gabus biasa itu, kalau kita kasih hot glue itu langsung meleleh. Kalau ini enggak ya. Ini wingspan-nya itu 800 mm atau 80 cm, 80 cm ya. Jadi 80 cm atau 800 mm. Terus menggunakan ESC 20 ampere dan brushless motor itu 20. Motornya itu menggunakan motor 2408 1200 kV. Jadi bisa menggunakan baterai 2S dan juga bisa menggunakan baterai 3S. Kalau baterai 2S recommended kurang lebih 1000 mAh sampai 1300 mAh asal ROM-nya masih masuk ya. Kalau baterai 3S menggunakan 850 mAh. Oke, jadi ini ruangannya. ...32 mili, kurang lebih 32 mili ya lebarnya lubang. Terus panjangnya ada kurang lebih 10 cm lah, 100 mili. Jadi kalau umpamanya cuma ini lubangnya aja, di depannya itu masih bisa majuin sedikit. Ini lubangnya, di dalam lubangnya itu masih ada space kurang lebih 2 cm. Jadi bisa masuk ke depan lagi sedalam 2 cm. Kalau kita gunakan receiver S-Bus, receiver yang kecil, otomatis tidak makan terlalu banyak tempat di sini ya. Jadi di belakangnya juga ada space lagi juga. Ya, jadi bisa masuk lagi ke dalam. Receiver bisa kita taruh di dalam sini sebenarnya. Oke, nanti kita coba pasang, kita setting dengan menggunakan remote saya, menggunakan OpenTX. Kita tes PWM mode sama kita tes dengan S-Bus mode. Jadi flight controller yang termasuk di dalamnya itu bisa dicolokin ke S-Bus. S-Busnya bisa langsung di tag untuk di mana aileron, di mana elevator, sama di mana rudder, di mana flight mode. Kalau sistem PWM ya sama juga ya. Jadi nanti kita tes aja, kita colok-coloknya bagaimana sama wiringnya. Oke, ini cara pemasangannya itu gampang sekali. Dia datang dari pabrik. Di dalam kotaknya itu sudah seperti ini ya, saya contohkan. Jadi ini bagian elevatornya. Ya, jadi ini bagian wingsnya ya, ini ada 2 servonya. Oke, jadi di dalam kotak itu cuma 1, 2 keping
seperti ini. Oke. Terus ini di dalam box semuanya. Gyronya terpasang di bawah wing, di dalam wing ya, di dalam sayapnya itu ada gyronya. Pesawatnya sudah saya pasang kembali. Kita tes menggunakan X6R ya. Sebenarnya kalau untuk di pesawat ini X6R kebesaran, masuk ke sini nanti nggak muat untuk baterainya. Ya, jadi untuk testing aja kita menggunakan X6R. Kenapa? Karena ada S-Bus dan juga ada PWM. Kalau umpamanya kita pilih receiver, nanti kalau S-Bus ambil yang kecil aja, jadi khusus S-Bus saja. Kalau PWM minimal itu 5 channel ya, karena kalau menggunakan flight stabilizer of course ya. Jadi channel 1 aileron, channel 2 itu elevatornya, channel 3 throttle, channel 4 rudder, channel 5 nya itu nanti flight modes-nya untuk flight stabilization-nya. Nah, di remote kita itu kita bisa set dulu channel 5 itu minus 100 sama plus 100, jadi on ya. Oke, saya set remote sebentar. Kalau pesawat tidak banyak yang harus di set juga di sini. Jadi pertama-tama saya tes menggunakan PWM. Oke, di sini sudah ada tulisan-tulisannya ya, sudah ada label-labelnya. Jadi teman-teman tinggal ikutin label-labelnya saja. Kalau yang ini cuma satu piece saja, dia punya, bisa lihat di sini. Ini cuma satu buah. Ya, ini elevator, ini colok nanti di signalnya aja ya. Oke. Flight mode-nya ditaruh di channel 5. Oke, seperti itu aja. Ini kayaknya saya sudah bind, jadi nggak perlu bind lagi. Oke, aileronnya belum, nggak ada respon karena saya nggak colok ya, nggak colok kabel aileron. Jadi kita tes ini aja ya, langsung lihat di elevatornya. Nah, bisa lihat elevatornya ya, rudder. Bagaimana gyronya bekerja? Model ini ada dua model, ada satu yang termasuk gyro, ada satu yang tanpa gyro. Jadi bagi teman-teman yang tidak suka terbang menggunakan gyro, bisa pilih yang tanpa gyro, atau siapa tahu sudah ada gyro yang nganggur, bisa dipasangkan di sini. Jadi bisa ambil yang model sudah termasuk gyro sama model yang tanpa gyro. Gyronya kalau saya baca di manual itu sepertinya tidak ada menu untuk setting sensitivitasnya. Jadi sudah preset dari factory untuk sensitivitasnya ya. Jadi suatu kita colok baterai itu dia akan initialize, akan gerak-gerak beberapa servo untuk membaca posisinya. Setelah itu kalau kita gerakin pesawatnya, biasanya kalau ada gyro kan dia bergerak ya. Kalau kita gerakin dia bergerak, kita bisa lihat dia punya flap itu goyang untuk counter kemiringan pesawat. Kalau yang ini tidak, coba kita tes. Tree lost. Telemetry recovered. Oke, bisa dengar suaranya ya. Itu mungkin di layar tidak kelihatan, tapi dia gerak sebenarnya. Dia punya flap-flapnya itu gerak untuk initialize. Jadi setelah itu kalau kita gerakin flap-flapnya itu semuanya oke, bisa gerak. Tapi kalau kita gerakin pesawatnya, itu di flapnya nggak ada gerakan sama sekali. Jadi seolah-olah gyronya tidak bekerja. Jadi untuk mengaktifkan gyronya itu harus throttle dulu sedikit setinggi 25% ke atas. Jadi itu cara untuk aktifkan gyronya. Jadi kita tes throttle dulu. Oke. Coba kita goyang. Oke. Mungkin di video nggak bisa kelihatan, tapi mungkin bisa dengar suaranya ya, saya gerakin ya.
Oke. Nah, jadi sudah aktif gyronya. Dia ada dua mode gyro. Mode yang pertama itu loose stabilization. Jadi stabilisasi tanpa mengkoreksi atau tidak balik ke posisi netral. Jadi kalau kita gerakin pesawatnya ke 45 derajat, kita lepas stick, dia diam di 45 derajat. Mode yang kedua, dia balik lagi ke posisi netral. Jadi mode kedua itu lebih untuk beginner ya. Oke, berikutnya kita tes menggunakan settingan menggunakan S-Bus. Jadi kalau S-Bus kita cuma butuh satu kabel, yaitu kabel F-baud-nya ya. Yang lainnya boleh disimpan. Setelah colok baterai, kita tunggu. Signal critical. Telemetry recovered. Kita tunggu gyronya initialize. Oke, seperti itu sudah oke sepertinya. Oke. Ya, bisa dilihat radarnya. Elevator. Oke, jadi sesimpel itu kalau kita menggunakan flight controlnya atau gyro sistemnya, cukup cuma menggunakan satu kabel. Lumayan halus ya suara motornya ya. Ini 50%. Ini menggunakan baterai 2S ya. Menggunakan baterai 2S. Trustnya saya rasa cukup untuk baterai 2S untuk angkat, semuanya oke. Cuma kalau untuk speed atau ngebut bisa ditambahkan, jadi bisa menggunakan baterai 3S juga. Itu sesuai dengan speknya ya. Jadi speknya menulis seperti itu, boleh 2S, boleh 3S. Jadi motornya sanggup. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sebisa saya menjawab. Overall seperti itu aja untuk review produk hari ini, yaitu produk dari Top RC Tempest. Kalau saya lihat, saya tes untuk CG-nya semuanya sih oke ya. Cuma kita lihat bagaimana performanya. Saya nggak punya baterai 3S, cuma kalau menggunakan baterai 2S tadi lumayan kencang, udah cukup untuk tarik, cukup trustnya ya dengan menggunakan baterai 2S. Kalau baterai 3S pasti lebih kencang. Baik, jadi sekian video kali ini. Kita ada satu produk dari Top RC lagi. Pesawat apakah itu? Sabar aja, ditunggu video berikutnya. Oke, terima kasih.